Halo Sobat Internet, kembali lagi di Farm Project. Jadi di video kali ini gua akan membahas ya, sekarang lagi gempar-gemparnya ya, masalah PPN 12% ya, katanya mau ada tarif PPN 12% itu guys. Ya, karena berlaku itu kalau misalnya nggak salah Januari ini ya, Januari tahun 2025. Karena otomatis tuh guys, masuk gaji gua udah kepotong. Coba ntar tapi kita lebih lanjutnya kita dengarkan dulu, kita simak video dari Opung Parbelak. Oke, check this out guys. Kalian masih ingat dengan Ibu Dewan yang cantik ini? Yang kemarin sok-sokan membela rakyat katanya, dibatalkan saja PPN 12%. Waduh. Mau cari nama nih ya? Tapi jujur aja lo bilang sama kalian, kalau kuliah Ibu Dewan yang cantik ini, jadi lupa aku sama istriku. Aduh. Waduh. Karena cantik. Tapi tingkah lagunya yang kurang cantik. Waduh. Tahu enggak kalian? Oleh karena ulahnya memprotes ya masalah kenaikan PPN 12%, ujung-ujungnya dia dilaporkan ke MKD. MKD Majelis Kehormatan Dewan. Ya, karena apa? Karena sudah melakukan pelanggaran kode etik. Ya, kenapa nggak pelanggaran kode etik? Ya kan? Sedangkan masalah penaikan PPN 12% itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Bung Parbelak ngomongin undang-undang. Bahwasanya akan terjadi kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dari 11% menjadi 12%. Kapan itu dilaksanakan? Gelombang pertama pada bulan April tahun 2021, gelombang kedua pada bulan Januari 2025. Siapa yang mengusulkan? Siapa yang membuat? Siapa yang ketok palu? Partai PDIP. Waduh. Jadi kenapa ditolak? Kalau sesuatu sudah tertuang di dalam undang-undang, nggak bisa ditolak. Harus segera dilaksanakan. Makanya siapapun jadi presidennya, mau Bapak Prabowo, mau Anies Baswedan, mau Ganjar, mau si Bajuri, tetap PPN itu pasti akan naik. Dan sekarang sudah jelas ya, Menteri Keuangan kemarin sudah memberikan pemaparan bahwasanya PPN 12% ya itu tidak dikenakan kepada semua barang dan jasa. Ada tanda kutip ya guys. Hanya dikenakan kepada barang dan jasa yang tergolong mewah. Contohnya untuk bidang transportasi, kalau kau beli sepeda harganya di bawah 700.000, nggak kena kau PPN 12%. Mungkin sepeda itu kau pakai untuk pergi sekolah, pergi kerja, pergi bekerja, kan begitu, nggak kena itu. Tapi kalau misalnya kau pergi ke sekolah naik Ducati 990 cc, yang harganya 600 juta, kena kau 12%. Atau misalnya kau pergi liburan dari Parapat misalnya ke Pulau Samosir, nyebrang kau pakai pompong, pakai kapal kayu, itu ongkosnya cuma 30.000, nggak kena kau PPN. Tapi kalau misalnya dari Parapat kau ke Samosir pakai kapal pesiar kau nyebrang, kena kau PPN. Masalahnya dari Parapat ke Samosir nggak ada itu kapal pesiar. Itu dia. Ya, terus misalnya kalau kau pergi dari Jakarta ke Bandung contohnya, ongkosnya 450.000, yang paling ekonomi, yang kau pesan tiket, yang snacknya nggak dapat. Ataupun dapat snacknya bungkusnya besar, isinya kecil. 450.000. Nggak kena itu PPN 12%. Tapi kalau misalnya kau pergi dari Jakarta ke Bandung naik pesawat jet pribadi,
kena kau PPN 12%. Gitu loh ya. Jadi apa namanya? Aku bertanya-tanya sekarang. Kalau misalnya yang dipaparkan Ibu Ibu Sri Mulyani, kurasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena apa? Nggak pernah aku beli barang-barang mewah. Ya, karena apa? Karena kenaikan pajak 12%, PPN 12%, ya, itu nggak perlu kami khawatirkan karena kami nggak pernah beli barang mewah. Karena anak kami ke sekolah itu naik angkot, bukan naik pesawat jet pribadi. Karena kami Sarkas. pergi liburan paling Nah, ndak ke Swiss, ndak ke Belanda, ndak ke Jepang. Kalau kelas kami ini jadi tempat rekreasi. Jadi kalau bisa dikatakan ya, kalian keluar-keluar membela masyarakat, membela rakyat terhadap pengenaan dari pajak 12% PPN, sekarang masyarakat mana yang kau bela? Karena apapun yang kami beli, apapun kami lakukan, apapun yang kami pakai, nggak akan dikenai pajak 12%. Karena satu pun nggak ada yang mewah. Aku curiga kalian itu sebetulnya sedang memperjuangkan nasib kalian, bukan nasib kami. Karena orang ini mulai berpikir kalau sempat bepergian orang ini ke luar negeri ya, menyewa jet pribadi ya, kalau misalnya sempat orang ini 48 jam menyewa jet pribadi, 48 jam, 1 jam katakanlah misalnya 200 juta, kalikanlah berapa? Berapa duit lah itu 12% PPN-nya. boncos. Jadi kalian sebetulnya tidak sedang memperjuangkan kepentingan kami. Kepentingan kalian yang sedang kalian perjuangkan. Waduh. Salah sasaran Anda. Logika, karena barang dan jasa yang dikenai PPN 12% itu bukan barang-barang yang kami pakai sehari-hari, bukan. Beras kami masih beras yang harganya 15.000 sekilo. Makanan kami paling kencang di warung makan nasi Padang yang harganya itu sekitar 15.000 sekali makan. Sekarang begini, apa sih masalahnya? Kalaupun ya kalian itu sekarang begini, biar ini menurutku ya, yang bakalan terkena dampak pajak 12%, PPN 12% itu sebetulnya bukan kami, tapi kalian. Makanya kalian berontak. Karena kalau kalian pergi kelas bisnis, pergi liburan luar negeri, beli tas branded, beli HP yang ada boba, beli mobil, mana mau kalian di bawah harga 200 juta, maunya kalau bisa di atas 500 juta. Jadi dampaknya biar tahu kalian, bukan kami yang merasakan, tapi kalian. Enggak usah makan rakyat lah. Pandai kali kau. Rakyat yang mana yang kalian bela sekarang? Ibu Oneng kemarin waktu ketok Palu itu ketua dewan kalian, Ibu kemana? Tolonglah dulu di briefing anggotanya nih ya, bikin malu aja. Ya, ini memalukan. Dia yang ngusulkan, dia yang ketok Palu, dia pula yang sosok nolak. Waduh. Jadi kalau ku tengok ini sekarang lagi cari panggung ini, cari muka orang ini. Cari muka. Mencari simpati dari masyarakat kagak laku. Ya, ku bilang sama kau, Neng. Siapapun presidennya, mau Anies Baswedan kemarin jadi presiden, mau Ganjar Pranowo jadi presiden, mau Bajai Bajuri juga jadi presiden, PPN sudah pasti naik 12% karena apa? Karena sudah tertuang di dalam undang-undang, Oneng.
Ada si oneng teh kumaha tuh? Aduh, oneng-oneng. Meneh hese pisan atuh di bejaan. Jadi kieu oneng. Gitu. Saya terangkan dulu ya, Ya, bahwasanya menurut keterangan bahaya. dari Ibu Menteri Keuangan, bahwasanya PPN yang naik itu PPN 12% itu bagi barang-barang mewah, lain beas, lain bawang, lain lada, lain gula, lain ongkos pesawat di Jakarta ke Bandung. Aduh, belajar tuh ieu mah si oneng ieu Aduh, mah. kumaha ya. Kumaha tuh oneng? Aduh, kamu teh ini asal-asalan jadi dewannya. Sudah begitu ini si oneng dapat pembelaan lagi dari Bapak Deddy Sitorus, Waduh. dari Arya Bima. Bapak Sitorus berkata bahwasanya kenapa atuh kalau misalnya kebebasan dari seorang anggota dewan itu dipotong-potong. Lamun dipotong teh ya itu nanti akan berbahaya. Bapak Deddy Sitorus naon atuh bahayana? Ia bukan cerita tentang kebebasan berpendapat. Ini berbicara tentang penyanggahan terhadap undang-undang. Ari Bapak Deddy Sitorus masa roa ya tuh si oneng. Terpakein deh. Arya Bima juga bilang begitu. MKD tidak usah ikut campur. Kalau memang seperti itu ikut campur MKD lebih bagus dibubarkan. Nah jadi gitu atuh Arya. Halo. Imane hese bisa atuh di bejaan ieu sadayana teh orang-orang PDIP-nya. Sedangkan Bapak Said Abdullah sendiri, Ketua Banggar, Badan Anggaran, itu dari bisa dikatakan elit PDIP DPP ya, orang DPP ya, yang merupakan peraih suara terbanyak di Indonesia untuk anggota DPR RI yang sekarang jadi Ketua Banggar. Dia mengatakan bahwasanya semua tidak ada yang perlu diperdebatkan. Karena yang namanya PPN 12% sudah tertuang di dalam undang-undang dan sudah pasti harus dinaikkan. Karena itu sudah menjadi ketentuan atuh. Oh, meuni heureuy ieu mah. Ya, sudah jelas. Aduh, Ari Opung teh meuni seuri atuh ningalikeun kos kieu mah. Ya lami-lami teka ciri atuh ieu teh anggota dewan hiji-hiji ieu. Heula moal balik. Ya guys, paling itu aja videonya ya guys. Jadi sebenarnya PPN 12% ini adalah sudah menjadi ketentuan, sudah ada undang-undangnya juga dari tahun kemarin ya guys, gitu tahun 2022. Kan rencananya kan dari 10% terus 11% naik di 2023 baru di Januari 2025 tarif PPN itu naik jadi 12% gitu. Dan dalam tanda kutip itu adalah dengan tanda kutip hanya barang-barang mewah ya yang masuk pajak PPN 12%. Ingat ya, PPN 12% itu hanya masuk barang-barang mewah ya, seperti yang tadi, jet pribadi, tas-tas branded, HP-HP boba, mobil yang di atas 500 juta, nah itu dan sebagainya, banyak ya guys. Jadi istilahnya apa ya, balik lagi di partainya ini nih, partai PDIP sendiri gitu ya, tadi setuju dengan adanya PPN 12% ini, terus dia si Oneng si Oneng malah protes ke MKD itu guys gitu, karena dia mau apa namanya nolak gitu 12%. Sebenarnya bukan untuk membela rakyat gitu Maya gitu, membela masyarakatnya dia sendiri aja gitu gitu guys ya. Kumaha ya wis ya wis dari Sunda ke Jawa ya wis ya. Ya wis ya paling itu aja konten dari aing gitu ya.
Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe ya, see you the next on video, bye-bye.